Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, di sini saya akan membahas satu kajian ya mengenai usul fikih ya dengan tema mengenal uruf dalil hukum yang tidak disepakati. Ya. Nah, apa itu uruf? Di sini kita akan membahas pertama uruf atau adat ya atau kebiasaan. Nah, di sini pengertian secara terminologi uruf itu dikenal, yang dikenal lawan kata yang diingkari. Nah, sedangkan secara etimologi, secara istilah, uruf itu perkara yang membuat jiwa merasa nyaman mengerjakannya yang dirasa oleh tabiat. Nah, ini adat atau uruf. Nah, seperti kita itu gosok gigi di waktu pagi, ya, gosok gigi di waktu pagi. Nah, itu kalau misalkan jiwa kita merasa nyaman, nah kita itu akan menyenantiasakan hal tersebut. Ya, seperti sarapan pagi dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalkan perkara tadi, ya sarapan pagi atau gosok gigi di waktu pagi itu membuat jiwa kita nggak senang, otak kita itu, tabiat kita menolak, justru kebiasaan tadi itu kita tolak. Nah, ini adat, nah, ataupun uruf. Ya, di sini di dalam dalil syara ya menjadikan uruf sebagai dalil syara itu uruf yang seperti apa gitu ya. Menurut Syekh Mustafa Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Wajiz, beliau mengatakan al-urfus sahih yu'tabaru dalilan syar'iyyan wa hujjatan lil ahkami inda faqdin nasi wal ijma'. Nah, di sini uruf yang sahih itu bisa dijadikan dalil syara' dan hujjah untuk satu hukum ketika tidak adanya nas yang tegas ataupun tidak adanya ijma' para ulama, nas Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, uruf atau adat dapat menjadi dalil syara' dan hujjah ketika tidak ada kejelasan secara tegas Al-Quran dan hadis. Ya. Serta di dalam kitabnya Al-Wajiz waqad yuqaddamu 'alal qiyas. Nah, dibilang terkadang uruf itu bisa melampaui atau lebih didahulukan daripada kias. Nah, pembagian uruf. Uruf itu adat itu terbagi menjadi 4. Uruf qauli, adat atau kebiasaan orang dalam suatu ucapan. Ya, seperti contoh daging. Daging yang dikhususkan untuk hewan sapi bagi masyarakat Jawa. Nah, makanya ketika mereka itu ngomong daging, nah, otomatis yang mereka maksud itu adalah daging untuk sapi, bukan daging untuk hewan burung ataupun hewan ayam dan sebagainya. Atau ikan bagi lauk. Nah, jadi misalkan ikannya apa sekarang? Nah, itu berarti lauknya apa sekarang? Nah, ya. Nah, uruf amali, adat atau kebiasaan orang dalam suatu pekerjaan, seperti mudik. Ya, mudik yang dilakukan oleh orang-orang ketika hari raya. Nah, hal ini itu tidak ditolak bagi tabiat oleh tabiat diri mereka karena budaya mudik ataupun adat mudik itu orang itu setiap tahunnya berhasil menerimanya, mampu menerimanya, ya, senang menerimanya. Nah, ini uruf amali. Nah, ketiga uruf universal, uruf yang sifatnya itu global. Nah, uruf atau adat atau kebiasaan yang menyeluruh, ya, seperti menggunakan handphone. Nah, menggunakan handphone atau transaksi digital. Nah, ini uruf yang udah menyeluruh. Ya, oleh karena itu kata Imam Ali antabnuz zaman. Ya,
kamu itu ya ikutin ke perkembangan zaman tuh ikutin. Nah, ini huruf universal. Ataupun yang terakhir itu adalah huruf khos. Adat atau kebiasaan yang berkembang di suatu tempat ya atau dalam suatu perkara gitu ya. Seperti kita ini seperti ada satu kelompok itu membaca Maulid Barzanji setiap malam Jumat atau ziarah Jumat terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, ini uruf khos. Ini pembagian-pembagian uruf ya. Nah, uruf sebagai dalil syara. Apakah semua ulama menerima uruf sebagai dalil syara? Nah, di sini pandangan ulama mengenai uruf apakah bisa menjadi dalil syara terbagi menjadi dua. Di dalam Al-Wajiz karangan Syekh Mustafa Az-Zuhaili. Itu pertama, dalam mazhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, Ibnul Qayyim juga itu boleh menjadikan uruf sebagai dalil syara berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Dan di sini boleh menjadikan uruf sebagai dalil syara. Itu ayatnya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Nah, di sini Syekh Mustafa itu wa'mur bil urfi itu mengatakan uruf yang kembali lagi uruf yang ada di masyarakat setempat. Ya. Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i sendiri itu beliau menolaknya. Kenapa? Karena hakikatnya setiap uruf itu harus diukur dengan dalil syara yang telah disepakati. Nah, kalau misalkan satu uruf ini bertentangan dengan dalil syara, otomatis uruf tersebut tidak diterima, menjadikan uruf yang fasid. Nah, kesimpulannya, dalam permasalahan ini ulama memberi batasan mengenai uruf yang bisa diamalkan. Jadi dari banyaknya uruf ya, karena banyaknya uruf, ulama memberi batasan dua ya. Pertama, uruf tersebut harus bersifat universal, menyeluruh ya. Jadi tidak kenal wilayah. Sifatnya itu menyeluruh. Tadi seperti transaksi digital, itu menyeluruh di kalangan manusia. Ya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Ya, seperti kalau kita melihat ikhtilat di dalam kitab Al-Wajiz Mustafa Az-Zuhaili itu mengatakan seperti apa? Seperti ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan itu bukan adat yang makbulah, tapi adat yang fasid. Bukan adat yang dapat diterima, tapi adat yang fasid, yang rusak, yang nggak dapat diterima oleh akal dan lain sebagainya. Di sini banyak di kitab Az-Zuhaili itu banyak mengenai uruf-uruf yang bertentangan dengan Al-Quran serta hadis. Ya, oleh karena itu ketika kita membicarakan uruf itu harus tidak bertentangan dengan syariat Al-Quran, syariat hadis, dan ijma ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.